Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika kata-kata Nangong Longjian meninggalkan mulutnya, Nangong Beidou, kepala klan Kekaisaran Dongfang, dan kepala klan Kekaisaran Beitang pun saling memandang. Kemudian, mereka berjalan di udara dan tiba di depan Chu Feng. Mereka menggenggam tinju mereka di Chu Feng dan berkata, "Teman kecil Chu Feng, sebelumnya, klan kami yang salah. Kami berharap teman kecil Chu Feng akan memaafkan kami," ucap mereka bertiga. Sementara kesopanan mereka hanya untuk pertunjukan, namun tetap saja bahwa mereka telah meminta maaf kepada Chu Feng. Bagi mereka, dengan status mereka untuk benar-benar meminta maaf kepada Chu Feng, itu dapat dilihat bahwa mereka masih sangat takut kepada Chu Feng. Pada gilirannya, ini menunjukkan seberapa tulus mereka ingin berdamai dengan Chu Feng. Jangan menyebutkan masa lalu lagi. Aku hanya berharap kalian bertiga, para kepala klan tidak lagi menyulitkan Chu Feng ini, dan sebaliknya akan berteman dengan Chu Feng ini, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kata-katanya mengandung implikasi tersembunyi. Itu sudah pasti. Mulai hari ini dan seterusnya, teman kecil Chu Feng hanya akan menjadi teman kita dan bukan musuh kita. Lebih jauh lagi, teman kecil Chu Feng juga adalah teman kita, kata kepala tiga klan secara serempak. Aku berharap, kamu tiga kepala klan mampu melakukan apa yang kamu semua katakan, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Meskipun mereka telah berdamai, tapi Chu Feng masih menanggung perasaan buruk terhadap orang-orang yang telah bertekad untuk membunuhnya. Dihadapkan dengan Chu Feng yang bertindak sedemikian rupa, tiga kepala klan hanya bisa tersenyum pahit. Karena bagaimanapun, mereka tahu bahwa merekalah yang salah. Dengan demikian, mereka semua berjanji. Teman kecil Chu Feng, tidak perlu mengatakan lagi. Kamu hanya perlu melihat bagaimana kita bertindak di masa depan, ucap tiga kepala klan. Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata melalui transmisi suara. Tiga kepala klan, ada masalah bahwa Chu Feng ini bertanya-tanya, apakah kalian semua mungkin bisa memberitahuku tentang hal itu, tanya Chu Feng. Kamu ingin tahu tentang apa? Tiga kepala klan menjawab serempak melalui transmisi suara. Tepatnya, siapa yang menjual gunung Qianwood kita? Tanya Chu Feng. Mengenai hal itu, kita tidak tahu. Hanya Simen Bai Yuan yang tahu. Tiga kepala klan menjawab dengan cara yang sama. Oh, terima kasih, ucap Chu Feng. Meskipun dia belum berhasil menentukan siapa pengkhianat itu, tapi Chu Feng masih berterima kasih kepada mereka. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah memperoleh informasi yang bermanfaat dari mereka. Setelah memberikan kesaksian kepada Chu Feng dan berdamai dengan 4 klan kekaisaran besar, banyak orang yang hadir mengungkapkan senyum mereka. Mereka benar-benar tidak pernah berharap untuk konfrontasi puncak seperti itu, dan akhirnya menyimpulkan dengan cara seperti itu. Namun karena mereka semua adalah manusia, berdamai satu sama lain adalah cara yang terbaik. Akhir cerita ini, itu sebenarnya adalah yang paling ditunggu-tunggu orang banyak. Melihat orang-orang yang sebelumnya saling bertempur saling tersenyum, dan melihat bagaimana kebencian mereka terhadap satu sama lain terhapus oleh senyum mereka, maka jangankan orang-orang yang terlibat dalam pertempuran ini, bahkan orang-orang yang berdiri menonton di sana merasa sangat gembira. Namun pada saat ini, kerumunan dari klan Kekaisaran Simen merasa sangat sedih. Klan Imperial Nangong, klan Dongfang Imperial, dan klan Chief Beitang Imperial, semuanya pergi untuk secara pribadi meminta maaf kepada Chu Feng. Hanya klan Simen Imperial mereka yang tidak melakukannya. Adapun alasannya, itu karena kepala klan Simen Imperial klan mereka telah terbunuh oleh Chu Feng. Simen Imperial Clan, apakah kamu semua tidak akan mengungkapkan permintaan maaf kamu? Tepat pada saat ini, Nangong Longjian berbicara. Itu sudah jelas, dia tidak berencana untuk membiarkan klan Kekaisaran Simen pergi seperti ini. Dia ingin klan Kekaisaran Simen untuk menawarkan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng juga.
Sebagai tanggapan, Simen Baiyuan menyingkirkan persenjataan kekaisarannya, dan berjalan mendekati Chu Feng. Meskipun dia telah tiba di depan Chu Feng, tapi dia hanya berdiri di sana. Dia tidak membuat gerakan sopan, dan juga tidak menawarkan permintaan maaf. Dan bahkan, tidak ada jejak permintaan maaf di wajahnya. Ini terbukti, dia masih tidak mampu meminta maaf kepada Chu Feng. Karena ini sudah merupakan masa lalu, aku juga tidak ingin menggali terlalu banyak. Selama Simen Senior bersedia menjawab dua pertanyaan aku tidak akan menuntut permintaan maaf dari klan Kekaisaran Simen, kata Chu Feng. Apa pertanyaanmu? Tanyakan saja, balas Baiyuan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Simen Baiyuan meningkat pesat. Meskipun dia sangat membenci Chu Feng, tapi Chu Feng masih memberinya jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Pertanyaan pertamaku adalah, sebenarnya apa asal-usul Dark Hall? Tolong jawab aku dengan jujur, kata Chu Feng. Itu adalah aula kegelapan yang datang untuk menemukan kita. Mereka berkata bahwa mereka akan membantu kita. Persenjataan kekaisaran digunakan sebagai hadiah untuk menangkap kamu, itu juga disediakan oleh mereka. Hanya saja, mereka tidak menyerahkan persenjataan kekaisaran kepada kita, dan kita tidak mendapatkan persenjataan kekaisaran dari mereka. Itu hanya janji lisan di antara kami. Melihat itu sekarang, mereka sama sekali tidak pernah berencana untuk memberi kami persenjataan kekaisaran. Mereka hanya menipu kita. Adapun asal-usul Dark Hall, kita juga tidak tahu. Setiap saat, merekalah yang menghubungi kami. Dan kami tidak mampu menemukan mereka. Namun demikian, aku bisa memberi kamu petunjuk, kata Simen Baiyuan. Apa petunjuk itu? Tanya Chu Feng. Orang-orang dari Dark Hall mengenakan topeng. Jadi, aku tidak tahu identitas mereka. Namun demikian, aku tahu identitas satu orang dari aula kegelapan, kata Simen Baiyuan dengan suara rendah. Selain itu, hanya Chu Feng saja yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Ratusan transformasi Clayman, kata Simen Baiyuan. Oh, jadi itu sebenarnya dia, ucap Chu Feng secara alami mengingat 100 Transformations Clayman. Ketika mengingat kembali ke dataran Gongba, justru karena ratusan transformasi Clayman menyamar sebagai Chu Feng lah, Hongqi yang akhirnya jatuh pada perangkap 4 klan kekaisaran besar. Lalu, apa pertanyaan kedua kamu? Simen Baiyuan berinisiatif untuk bertanya. Kali ini, dia tidak berbicara dengan suara rendah. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang bisa didengar semua orang. Siapa orang yang menjual Gunung Qianwood kita? Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu juga tahu, bahwa seseorang telah menjual Gunung Qianwood kamu, balas Simen Baiyuan sambil tersenyum. Itu adalah sesuatu yang bisa ditebak siapapun. Selain itu, aku tahu bahwa orang yang menjual Gunung Qianwood kami saat ini ada di antara orang-orang di sini. Ucap Chu Feng sambil mengalihkan pandangannya, kepada orang-orang dari Gunung Qianwood yang ada di belakangnya. Meskipun orang-orang ini telah disandera sepanjang waktu, tapi Chu Feng tahu bahwa pengkhianat Gunung Qianwood tersembunyi di dalam mereka. Tapi sayangnya, aku tidak akan pernah memberitahumu siapa orang itu. Orang itu memutuskan untuk tunduk kepada kami, dan dia juga telah membantu kami. Karena itulah, aku berkewajiban untuk melindungi orang itu, ucap Simen Baiyuan sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, Chu Feng, meskipun kami telah berdamai, klan kekaisaran Simen kami dan kamu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menjadi teman satu sama lain. Jadi, aku tidak akan mengundang kamu untuk tinggal di sini, ucap Baiyuan. Bahkan jika kamu ingin aku tinggal, aku tidak akan mau tinggal, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia menoleh ke arah Baili Xuan Kong dan yang lainnya dan berkata, Tuan Kepala Akademi, mari kita pulang, ucap Chu Feng. Dengan demikian, dendam antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar akhirnya telah selesai. Chu Feng dan yang lainnya akhirnya pergi. Klan Kekaisaran Nangong, klan Kekaisaran Dongfang, dan klan Beitang Imperial juga pergi berturut-turut. Setelah pertempuran besar berakhir, hanya sampah yang berserakan di tanah yang tersisa.
Klan Kekaisaran Simen dibiarkan sangat rusak dengan lubang di seluruh bagian. Dalam pertempuran ini, orang yang paling menderita tidak lain adalah klan Kekaisaran Simen. Di dalam istana utama Simen Imperial Clan. Istana utama klan Simen Kekaisaran awalnya megah dan mewah. Namun karena pertempuran, itu menjadi agak suram dengan kekalahan. Namun pada saat itu, klan Kekaisaran Simen tidak berminat untuk memperbaiki kota atau istana mereka. Karena bagaimanapun, kepala klan Simen Imperial klan mereka telah terbunuh. Selain itu, bahkan mayat kepala klan yang utuh telah ditinggalkan. Dengan demikian, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen pun berduka. "Kakek buyut, kamu harus membalaskan dendam ayahku," ucap Simen Feixue sambil berlutut di tanah, dan dia menangis terseduh-seduh. "Tuanku, kita tidak bisa membiarkan Chu Feng lolos dengan ini. Kita harus membalaskan dendam kepala klan Lord." Banyak eselon atas klan Simen Imperial juga berlutut di tanah sambil menyuarakan pendapatnya. "Membalaskan dendam, bagaimana caranya kamu semua akan membalasnya? Apakah kamu semua mampu mengalahkan Chu Feng? Apakah kamu semua mampu mengalahkan Nan Gong Longjian?" Simen Baiyuan bertanya dengan suara keras, dan kekecewaan mengisi nadanya. Pada saat itu, orang banyak tidak berbicara lagi. Memang benar, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Mereka tidak mampu bahkan mengalahkan Chu Feng. Karena itulah, tidak perlu menyebutkan Nan Gong Longjian. Dasar sampah. Jika bukan karena kalian semua bersikeras menjadikan Chu Feng musuhmu, kami tidak akan memprovokasi semua masalah ini, dan semua orang dari klan Kekaisaran Simen kami tidak akan terbunuh. Simen Baiyuan dengan marah memaki mereka semua. Cerit. Tiba-tiba saja Simen Baiyuan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, dia jatuh dari tahta naga. Hanya dalam sekejap, kesehatannya menjadi sangat lemah. "Kakek, Tuan." Melihat Simen Baiyuan dalam kondisi seperti itu, Simen Feixue dan berbagai tetua semuanya sangat ketakutan. Mereka buru-buru melangkah maju, dan mendukung Simen Baiyuan. Namun semakin mereka mendekat, maka semakin khawatirlah mereka. Pada saat itu, tubuh Simen Baiyuan sangat lemah. Faktanya, bahkan napasnya telah berhenti, dan tubuhnya menjadi sedingin es. Itu seolah-olah dia sudah mati. Satu-satunya hal yang menjaga Simen Baiyuan tetap hidup hingga sekarang adalah sumber energi, dan tian, dan juga kultivasinya. "Aku hampir kehabisan vitalitasku kali ini. Aku tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Kemungkinan besarnya, aku tidak akan bertahan melewati hari ini," kata Simen Baiyuan. "Tidak, ini tidak mungkin. Kakek buyut, kamu tidak boleh mati." Mendengar kata-kata itu, Simen Feixue mulai berduka dengan air mata. "Feixue, ingat pesan ini. Jangan membalaskan dendam ayahmu, karena kamu tidak akan pernah menang melawan Chu Feng. Bahkan seluruh Simen Imperial Clan kami tidak dapat menang melawan Chu Feng. Lebih baik mengurangi permusuhan, daripada membiarkannya tetap hidup. Itu berlaku terutama untuk Chu Feng. Yang terbaik adalah kamu tidak memprovokasi dia lagi," ucap Baiyuan. Suara Simen Baiyuan menjadi sangat lemah. Namun bahkan pada saat seperti itu, dia masih dengan sungguh-sungguh menasihati Simen Feixue. Apa yang dia katakan pada Simen Feixue, itu adalah apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya. Meskipun dia baru bertemu Chu Feng untuk pertama kalinya hari ini, tapi dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat dari semua generasi muda Simen Imperial Clan mereka. Bahkan cucunya Simen Feixue sendiri, itu lebih rendah daripada Chu Feng dalam semua aspek. Meskipun dia membenci Chu Feng sampai ke tulang, tapi dia tanpa sadar mengakui Chu Feng. "Tidak, aku harus membalas dendam. Aku pasti harus membalas dendam. Aku bisa pergi dan meminta aula kegelapan untuk aku. Kakek buyut, bukankah Dark Hall adalah sekutu kita? Aku bisa meminta mereka untuk membunuh Chu Feng untuk aku," kata Simen Feixue. "Aula kegelapan, hahaha." Simen Baiyuan tersenyum pahit. Kemudian, dia berkata, "Feixue, ingat ini. Kamu benar-benar tidak boleh terlibat dengan aula kegelapan. Mereka adalah sekelompok yang bahkan lebih berbahaya daripada Chu Feng. Mereka hanya membantu kami sebelumnya, itu karena mereka menginginkan sesuatu dari kami.
Sekarang setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka pasti tidak akan membantu kami lagi. Selain itu, jangan lupa bahwa jika Chu Feng setuju dengan undangan Aula Kegelapan hari ini, yang akan padam hari ini adalah 4 klan kekaisaran besar kita. The Dark Hall adalah sebuah kelompok, yang hanya menginginkan orang yang dapat mereka eksploitasi. Adapun klan Simen Imperial kita tidak lagi memiliki nilai apapun untuk dieksploitasi. Cerit, setelah mengucapkan kata-kata itu, Simen Baiyuan memuntahkan seteguk darah lagi. Kemudian, auranya semakin lemah dan semakin melemah. Bahkan tatapannya mulai menjadi kosong, dan tubuhnya mulai menegang. Kakek buyut, kamu kenapa? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Simen Feixue yang sangat ketakutan, sehingga kulitnya menjadi pucat. Ketika ayahnya meninggal, Simen Baiyuan adalah orang terakhir yang bisa dia andalkan. Ingatlah, kamu benar-benar tidak boleh membuat Chu Feng menjadi musuhmu lagi, ucap Baiyuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, leher Simen Baiyuan bersandar ke samping, dan tangannya terbuka. Akhirnya, dia telah meninggal. Kakek buyut, jangan mati, teriak Feixue. Pada saat itu, Simen Feixue menangis lebih keras. Tangisannya mencekam hati dan paru-paru, dan dia diliputi kesedihan. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia, Simen Baiyuan tidak akan secara paksa meninggalkan pelatihan tertutupnya. Jika Simen Baiyuan tidak secara paksa meninggalkan pelatihan tertutupnya, maka vitalitasnya tidak akan menderita kerusakan besar, dan dia tidak akan mati secepat ini. Dengan kematian Simen Baiyuan, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen dilemparkan ke dalam keputusasaan dan kesedihan. Itu seolah-olah pelindung terakhir mereka telah hilang. Jangan menangis lagi. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di aula istana. Setelah melihat orang itu, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen semuanya terkejut. Bahkan tetua agung saja berubah sangat pucat. Orang yang muncul di hadapan mereka adalah pemimpin kelompok orang-orang Dark Hall, yaitu peringkat 6 kaisar bela diri yang dipaksa kembali oleh Nan Gong Longjian hari ini. Tuan, mengapa kamu datang? Tetua agung bertanya dengan suara gemetar. Aku datang untuk mengambil barang milikku, kata pria Dark Hall itu. Saat dia berbicara, dia tiba di depan mayat Simen Baiyuan, dan mengeluarkan kosmos sak milik Simen Baiyuan. Kemudian, dia mengeluarkan Imperial Armament Simen Baiyuan, yaitu blade penusuk tubuh buaya kuno. Melihat adegan ini, orang-orang dari klan Kekaisaran Simen semua sangat marah. Namun sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Itu jelas-jelas milik kakek buyutku, sejak kapan itu menjadi milikmu? Pada saat itu, Simen Feixue yang benar-benar berani mempertanyakan pria itu dari aula kegelapan. Hehehe, dulu itu memang miliknya. Namun sekarang, itu tuloh menjadi milikku. Balas pria itu sambil menyingkirkan Ancient Alligator Body Piercing Blade. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Kamu dasar bandit, teriak Simen Feixue. Bandit, mendengar kata itu, pria Dark Hall itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Teman kecil, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kalau tidak, nyawa orang-orang dari klan Simen Imperial kamu bisa hilang setiap saat. Hahaha. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pria itu tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia melayang ke udara dan meninggalkan klan Kekaisaran Simen. Pada saat itu, Simen Feixue akhirnya menyadari, mengapa Simen Baiyuan memberitahunya bahwa aula kegelapan tidak bisa dipercaya. Meskipun pria dari aula kegelapan melakukan hal seperti itu, tapi orang-orang dari klan Kekaisaran Simen tidak berani mengumumkan masalah ini kepada publik. Alasan untuk itu adalah, karena kata-kata yang diucapkan pria itu dari aula kegelapan sebelum dia pergi, itu dipenuhi dengan niat mengancam. Mereka, klan Kekaisaran Simen, benar-benar takut klan mereka akan dibasmi olehnya. Lagi pula, aula kegelapan berbeda dari 3 istana. Meskipun mereka semua eksistensi yang sangat kuat, tapi 3 istana tidak akan mencoba untuk memusnahkan 4 klan.
Namun untuk Dark Hall, mereka adalah kekuatan yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Inilah yang menyebabkan klan Kekaisaran Simen menjadi sangat takut dengan Aula Kegelapan. Meskipun persenjataan Kekaisaran Simen Baiyuan direbut dari mereka, tapi mereka hanya bisa menanggung penghinaan dan kemarahan. Adapun kelompok orang-orang Chu Feng, setelah mereka meninggalkan klan Kekaisaran Simen, Zhang Ming dan Zhang Tianyi, pasangan ayah dan anak ini, keduanya memilih untuk pergi. Kemudian, ketika Duan Jidao terluka parah, ia dibawa kembali ke lembah tersembunyi dunia oleh Yin Gongfu, Jiang Wuxiang, dan juga yang lainnya. Pada saat ini, hanya Beast Dragon Monstrous Dragon, The Kompas Immortal, Nangong Longjian, Hong Qiang, dan orang-orang dari Gunung Qianwood saja yang tersisa. Pada saat itu, mereka melakukan perjalanan sambil mengendarai naga besar, yang dibentuk oleh pasukan Raja Monstrous Dragon Beast. Selama perjalanan mereka, Chu Feng telah bekerja untuk menghapus formasi pada Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya sepanjang waktu. Dengan susah payah, Chu Feng akhirnya berhasil menghilangkan formasi itu, dan mengembalikan kultivasi orang-orang dari Gunung Qianwood. Chu Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakan aku, ucap Bai Li Xuan Kong sambil menatap Chu Feng dengan tatapan penuh kebanggaan. Chu Feng saat ini mampu menekan 4 kepala klan Kekaisaran besar sendirian, dan bahkan berhasil membunuh kepala klan Kekaisaran Simen. Kekuatan Chu Feng sudah melampaui kekuatannya. Ini berarti bahwa, Bai Li Xuan Kong tidak salah. Dia tidak terlalu memikirkan Chu Feng, dan tidak mengabaikan segalanya untuk memelihara Chu Feng dengan sia-sia. Dia akhirnya berhasil menerima balasan atas semua hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena semua yang telah diinvestasikannya kepada Chu Feng, itu tidaklah sia-sia. Chu Feng, kamu benar-benar kebanggaan Gunung Qianwood kami. Pada saat itu, Tetua Majelis Suci Qianwood, Yin Cheng Kong, berjalan mendekat. Tuan Majelis Suci, sementara aku tidak tahu apakah aku adalah kebanggaan Gunung Qianwood kami atau tidak, tapi aku tahu bahwa kamu adalah aib Gunung Qianwood kami, kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa berbicara kepada Tuan Majelis Suci seperti itu? Tanya Dugu Xing Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Dugu Xing Feng dan yang lainnya dari Gunung Qianwood semuanya berubah. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang menantang surga, tapi tetap saja Yin Cheng Kong adalah ketua Majelis Suci Qianwood yang mereka takuti. Dia adalah orang dengan otoritas terbesar di Gunung Qianwood selain Bai Li Xuan Kong. Senioritas dan statusnya juga sangat melampaui Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng seharusnya tidak berbicara dengan Yin Cheng Kong hingga sedemikian rupa. Chu Feng, apa yang kamu katakan sangat benar. Memang benar, kamu telah memarahi aku dengan benar. Sebagai ketua Majelis Suci Qianwood, aku benar-benar malu telah gagal melindungi Gunung Qianwood, balas Yin Cheng Kong yang tidak marah. Namun sebaliknya, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Hahaha. Namun untuk Yin Cheng Kong yang syok, Chu Feng hanya tertawa ringan. Dan kemudian, dia berkata, "Silahkan, teruslah berpura-pura. Aku akan melihatnya, berapa lama kamu bisa terus berpura-pura seperti ini," ucap Chu Feng. Chu Feng, sebenarnya apa yang kamu katakan? Apa sih yang terjadi? Bai Li Xuan Kong bertanya. Pada saat itu, Dugu Xing Feng dan yang lainnya juga menoleh ke arah Chu Feng dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka semua dapat mengatakan bahwa, Chu Feng tampaknya tidak menghina Yin Cheng Kong tanpa alasan atau sebab, tapi ada beberapa implikasi tersembunyi di balik kata-kata Chu Feng. Yin Cheng Kong, ketua Majelis Suci Qianwood kami, adalah orang yang menjual kalian semua, yaitu pengkhianat yang menyebabkan kalian semua ditangkap oleh 4 klan kekaisaran besar, kata Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.